Belilah emas. Emas sekarang lumayan mahal. Saya sering sarankan kepada setiap orang begitu. Ya nggak usah beli yang puluhan juta, beli aja yang ratusan ribu, 900 ribu. Ya pokoknya nanti dikumpul setiap gajian. Jangan gaji itu habis, 2 juta habis, 3 juta habis, 10 juta habis, 15 juta habis. Itu artinya cukup. Emas itu zero inflasi. Dalam jangka pendek segala pertimbangan bisa menjelaskan fluktuasi yang terjadi pada harga emas. Namun pada jangka panjang emas akan menjadi barometer dari kondisi ekonomi secara global. Ini kata Warren Buffett. Dari masa Rasulullah, bahkan mungkin dari awal masa kejadian manusia, emas itu nggak pernah turun, nggak pernah naik. Zero inflasi. Kan saya bilang, to'amul wahid yakfi lisnain. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah. Makan itu secukupnya saja. Jangan dihabiskan setiap bulan untuk makan. Beli emas. Sampai kapan kamu nggak mengerti akan kehidupan dirimu sendiri? Bukan orang lain yang merubah dirimu, tapi kamu yang merubah dirimu. Bukan tempat kerjamu yang merubah dirimu, tapi kamu yang merubah dirimu. Saya nggak bergantung kepada orang tua kebanyakan, saya nggak bergantung kepada instansi tempat saya bekerja kebanyakan. Saya bergantung kepada Tuhan yang menganugerahkan pikiran saya untuk bisa belajar ekonomi. Nomos maksudnya saya artinya ilmu atau norma. Oikos artinya rumah tangga. Jadi ekonomi artinya adalah ilmu tentang rumah tangga. Ilmu tentang makanan, ilmu tentang minuman, ilmu tentang pakaian, ilmu tentang kendaraan baik dari sepeda, sepeda motor, roda 4, jet dan apapun yang kau miliki. Itu semua hanya sekedar ekonomi saja. Rumah tangga, kebutuhan saja. Dan ini yang bisa dijadikan naik turun. Tapi emas dari dulu sampai sekarang tidak naik tidak turun. Paling kalau kata orang naik emas, ya emasnya naik seberapa lah. Paling kata orang turun, ya turunnya seberapa juga lah. Tidak anjlok seperti kita beli kendaraan kemudian kita jual dengan turun yang turun drastis. Tidak anjlok ketika kita bilang beli sesuatu kulkas ataupun spring bed yang harganya puluhan juta lalu kita jual dengan setengah harga yang turun drastis. Dan setelah kamu bisa menabung emas bulan per bulan sampai bulan Desember, kamu belilah tanah. Kita ini berasal dari tanah, artinya tanah itu mahal. Maka negara-negara yang sukses seperti Arab Saudi nggak mau menjual tanah kepada warga negara asing. Kecuali mungkin ada diplomasi antara dua belah pemerintah yang sudah didealkan. Itu pun dengan kepentingan maslahat orang banyak. Kalau untuk pribadi tidak seperti Indonesia. Orang Cina bisa beli tanah di Pekanbaru, orang Cina bisa beli tanah di Jakarta. Akhirnya orang pribumi yang ada di Pekanbaru tinggal di pinggiran, orang Jakarta, orang Betawi tinggal di pinggiran. Ya taruhlah ada yang Tuan Takur, tapi Tuan Takur itu punya anak, anaknya tidak bisa berilmu ekonomi. Lama-lama cucunya tidak menikmati hasil kekayaan yang telah dia jual dari tanah yang ia miliki. Lalu kita demo, marah-marah kepada pemerintah, padahal yang salah kita sendiri. Lalu saya kembalikan lagi kepada Anda, mau laki-laki, perempuan, mau Anda sekaya apapun atau semiskin apapun, tolong robah pola pikir dan jangan hidup itu cukup makan. Beli emas, kumpulkan emas, lalu beli tanah, sabar. Nanti kalau ada time waktunya, Anda bisa jual tanah setengah saja, setengahnya untuk saving, lalu setengahnya bisa untuk konsumsi dan kebutuhan yang mendesak. Ini ilmu dari saya sederhana saja, tapi
dunia pun ilmunya seperti ini juga. Terima kasih. Salam sehat.